Bahkan dibayar SIP PNS dipersilakan. Om Swastiastu. Om Namastu Namo Siddham Saraswati Dipati. Om Mulut Basuki Langgeng. Mugi rahayu sami remadi. Yang saya muliakan, yang suci Romo Dukun Pandito, yang saya sucikan Romo Dukun yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Pembina Sindu Provinsi Jawa Timur Bapak Budiono. Ternyata pengalaman beliau luas sekali ya, melambang buana dari Sumatera sampai ke Jawa, akhirnya pulang kampung. Yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Gusti Putu Rake, Ketua PHDI Kabupaten Pasuruan Bapak Irawan, Ketua Umum DPN Prada, adik saya jadi karyawan, Ketua DPP Prada Provinsi Jawa Timur, dan seluruh DPK Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Ketua Prajurit Jawa Timur, WHDI Jawa Timur atau Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa Sedaeng, Ketua Panitia Sadana M Jawa Timur, Ketua DPP Prada Jawa Timur, Bapak Ibu tokoh umat, para undangan umat sedama yang berbahagia. Marilah kita menyampaikan sesanti yang bahagia kepada Sang Yang Para Mengkawi karena kasih asoterta wanugerahnya kita semua bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Jawa Timur ini memiliki sejarah yang panjang. Peradaban Nusantara salah satunya dibentuk dari Jawa Timur ini. Kalau kita melihat sejarah, kita bisa melihat jejak-jejak atau tapak-tapak dari kehadiran para leluhur kita yang membangun satu pemikiran-pemikiran besar dan gagasan-gagasan besar yang bukan hanya kemudian akan berdampak pada Jawa Timur tapi juga bagi Nusantara. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mendengar bagaimana Mahapralaya dari Jawa Tengah akibat letusan Merapi kemudian dimulai satu peradaban baru yang dibentuk oleh dinasti sana di Jawa Timur. Tetapi yang penting dari kehadiran dinasti sana di Jawa Timur itu adalah keberanian dari pemimpin dan para leluhur kita di masa lalu itu untuk melakukan satu pemikiran yang menurut saya melintasi zaman, yaitu melakukan proses menjawakan literasi-literasi yang sudah diterima dari peradaban-peradaban sebelumnya, terutama dari India. Waktu itu dikenalkan istilah menjawakan Biasimanta, menjadikan literasi yang dulunya berbahasa Sanskerta dengan huruf Dewanagari itu menjadi satu karya sastra yang menggunakan bahasa dan sastra Jawa Kuno. Kata-kata dan
juga literasi yang kita kenal sekarang ini sebagai kekawin dan juga lontar itu sesungguhnya dihasilkan dari kemampuan dari para leluhur kita untuk melakukan sebuah upaya trans atau alih aksara dari satu bentuk aksara yang sudah dikenal sebelumnya menjadi aksara Jawa. Kemudian kita juga bisa melihat perkembangan sejarah Jawa Timur ini luar biasa istimewa. Di masa Kediri, kemudian lanjut ke Singasari. Dalam masyarakat kita waktu itu belum ada konsep yang kita sebut sebagai Mandala. Baru di masa Kertanegara kemudian lahir konsep Dwipantara. Satu konsep yang menurut saya melintasi batas-batas teritorial yang kita kenal sebagai Jawa maupun lebih luas lagi kita kemudian menjadi bagian dari Nusantara. Dan seterusnya sampai masa Majapahit kita melahirkan banyak konsep tentang Nusantara. Saya ingin mengatakan pada adik-adik semua bahwa kita harus bangga memiliki para leluhur yang bisa melahirkan pemikiran besar melalui Dwipantara, Nusantara. Bahkan kalau kita lihat seterusnya, pemikiran tentang Bhinneka Tunggal Ika itu dilahirkan dari karya sastra yang dibangun ditulis oleh Pulau-pulau, dan itu lahir dari Bumi Jawa. Tentu dengan kebanggaan yang sudah dimiliki terkait dengan daerah Jawa Timur atau wilayah Jawa Timur itu mengharuskan kita semua untuk melihat kembali mengapa di masa lalu para leluhur kita itu bisa melahirkan karya-karya besar, karya-karya yang hebat. Apakah karena manusianya saja, atau karena alamnya, atau karena apa? Ini yang perlu jadi renungan kita bersama, terutama anak-anak muda saat ini. Tentu adik-adik sekarang terbangga karena di semua pelajaran sejarah menyebut kata Majapahit, menyebut kata Kediri, Singosari, menyebut Kertanegara, Hayam Wuruk. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama itu adalah mengapa lahir sebuah pemikiran-pemikiran besar di masa lalu yang dilahirkan oleh orang-orang besar seperti leluhur kita. Jawabannya adalah karena mereka adalah orang-orang pembelajar, adalah orang-orang yang tidak berhenti dengan kepuasan diri. Mereka terus menggali kembali. Itulah sebabnya mengapa saya sangat gembira hari ini hadir di acara DPP Prada Jawa Timur karena bertepatan dengan hari yang sangat baik, hari yang sangat istimewa. Apa hari yang sangat istimewa? Karena hari ini bertepatan dengan kita sebut hari suci Tumpak Landep dan juga Ladang Purnama. Jadi tidak hanya Tumpak Landep, tapi Tumpak Landep yang ada purnama. Adik-adik sekalian yang saya cintai, kalau kita melihat Tumpak Landep itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya dia hanya dilihat sebagai sebuah hari yang jatuh pada Sabtu Kliwon Wuku Landep. Tetapi ini adalah rangkaian dari hari-hari suci yang kita miliki di agama ini. Kalau adik-adik, terutama suku Jawa, mudah-mudahan juga di suku Tunggal itu mengenal apa yang disebut dengan warige. Warige itu adalah ilmu perhitungan waktu yang memang menjadi satu warisan yang sangat berharga dari para leluhur. Di Jawa kita punya wewaran.
Yang kedua wuku. Semua Jawa dan Bali ada Wawanan, ada wuku. Yang ketiga juga ada purnama tilem, penanggal dan pengelong. Kemudian kita mengenal sasih. Ini sasih juga kita tahu sebut adalah masuk sada purnama sasih dan ada daun. Ilmu ini ilmu yang luar biasa, menjadi warisan dari para leluhur kita di masa lalu. Dan ada filosofi dari hari-hari suci yang ditetapkan oleh para leluhur. Terutama ketika kita bicara tumpak landep. Dia jatuh pada saniscara kliwon wukulannya. Tetapi dia berkaitan dengan rangkaian wuku-wuku yang lain, terutama wuku Watu Gunung dan Sinten. Watu Gunung, adik-adik tahu ada wuku yang namanya Watu Gunung, dimulai dari Redite, Paing, wuku Watu Gunung, yang disebut dengan Watu Gunung Runtuh. Mungkin tidak semua bisa atau mengetahui hal ini, tetapi Watu Gunung Runtuh itu adalah salah satu ajaran yang diberikan dan juga peringatan yang diberikan pada leluhur kita di masa lalu, agar kita mengurangi ego kita sebelum kita memulai proses pembelajaran. Menjadi seorang pembelajar itu harus mulai dengan meruntuhkan ego kita. Tanpa meruntuhkan ego itu akan tidak mungkin kita mencapai satu yang kita sebut sebagai kecerdasan, apa yang kita sebut sebagai wika widya jenana wicasa. Oleh karena itu peruntuhan ego harus dimulai. Baru rangkaiannya berakhir pada Pagarwesi biasanya. Setelah Saraswati, secara manis Watu Gunung, kemudian ada yang kita sebut sebagai Banyu Pinaro, Pagarwesi. Nah, dari rangkaian Pagarwesi itu kita tumpak landep ini muncul. Mengapa muncul tumpak landep? Karena kita diingatkan untuk mengasah pikiran, mengasah itu. Jadi ini perlu kita renungkan bersama, karena teman-teman sekalian, adik-adik semua menyelenggarakan acara ini pada saat tumpak landep. Karena dengan kita mengasah pikiran kita, mengasah ketajaman manah kita, maka disitulah kemudian akan kita memenangkan sesuatu. Makanya di situ biasanya ada upacara, tidak hanya memuja Sang Hyang Pasupati di hari ini, tetapi juga ada tebasan Kusuma Yuda, ada tebasan Rana, supaya kita menunjukkan diri akan bisa menang kalau kita mempertajam pikiran. Saya ingin mengatakan kepada adik semua, para leluhur kita itu berhasil menjadi orang-orang hebat karena mereka mengasah diri dengan baik, mengasah pikiran. Itulah kemudian menyebabkan mereka menjadi jaya. Tanpa mengasah pikiran, tanpa kemampuan mengasah itu, maka tidak mungkin kita akan bisa memenangkan sesuatu. Maka dari itu saya ingin mengajak adik-adik semua itu dalam Dharma Sadhana ini, dalam Sadhana Camp ini, pertama belajar tentang sesuatu yang perlu kita selalu tambah terus dari kehidupan kita. Dan proses belajar itu, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, itu tidak harus kita belajar dari buku saja, dari teks. Kita juga bisa belajar dari alam. Saya kemarin sempat keliling di berbagai candi. Ternyata para leluhur kita punya strategi gimana cara memberikan pelajaran kepada kita semua ketika kita datang ke sebuah candi.
Di dalam candi itu biasanya ada relief, ada satu peristiwa-peristiwa yang digambarkan sebagai sebuah cerita. Nah, relief-relief yang ada di candi-candi di Jawa Timur itu tidak hanya menyangkut tentang cerita-cerita yang sudah kita kenal di dalam kekawin Ramayana maupun Mahabharata, tetapi juga ada relief yang khusus untuk diajarkan di sana, yaitu belajar dari alam. Misalnya Pancatantra, Tantrika Mandaya. Itu kita belajar dari peristiwa dari binatang. Bagaimana peristiwa yang muncul di dalam relasi antar tokoh-tokoh binatang itu di dalam candi. Nah, yang kedua juga kita juga diajarkan untuk belajar dari tumbuh-tumbuhan, dari alam, dari pohon. Baru tadi pagi saya datang ke Candi Gunung Gansir. Di Candi Gunung Gansir itu ada satu relief candi, bukan hanya pohon kalpataru, tetapi ada gentong, di dalamnya ada teratai. Jadi kita diajak untuk belajar dari pohon teratai. Pohon teratai itu, atau tanaman teratai itu, akarnya itu ada di lumpur, dia batangnya itu di air, dan daunnya di atas air, tetapi bunganya mekar di atas, di dalam angkasa, dalam udara yang bebas. Itu filosofi kita belajar dari teratai. Adik-adik juga bisa tidak hanya belajar dari teratai, bisa belajar dari pohon-pohon yang lain. Masyarakat Tengger saya kira adalah masyarakat yang sangat menghormati dan memuliakan tumbuh-tumbuhan atau sawo tumbuh, termasuk pohon-pohon yang ada di sini. Kita bisa belajar dari pohon apa saja. Bisa belajar dari pohon bambu. Kalau adik-adik belajar dari pohon bambu, kita bisa melihat bambu itu akarnya kuat ke bawah, dan bahkan saling terikat satu sama lain. Makanya kalau kita potong bambunya, batangnya akan mudah, tetapi ketika kita akan membongkar akarnya itu akan seperti itu. Jadi itu kita bisa belajar dari filosofi akar dari bambu, bahwa bambu itu punya kemampuan untuk membangun akar yang kuat. Tetapi akar yang kuat itu juga diimbangi dengan dia mampu menyimpan air. Pohon bambu adalah pohon yang paling mampu untuk menyimpan air dengan baik. Makanya kalau Anda menanam bambu sebenarnya juga bisa menjadi bagian dari mengkonservasi. Kemudian batang bambu itu sangat banyak gunanya untuk kehidupan. Mulai dari batang, kalau di Bali kita pasti pakai batang bambu untuk simbolisasi penjol. Karena bentuknya yang lurus, kemudian ada melengkung. Itu simbol dari naga, Anantaboga atau Basuki. Tetapi yang penting dari bambu adalah ketika dia tertiup angin dan juga angin terkena badai, dia mampu bertahan karena dia fleksibel. Jadi kita umat Hindu diajarkan oleh para leluhur kita melalui candi itu agar belajar dari alam. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu belajar. Kita ikutin aja cara dari para leluhur kita belajar. Tidak hanya belajar dari teks manuskrip kitab-kitab suci yang ada, termasuk juga Purana, tutur dan lain-lain, tapi dia belajar dari alam, dari filosofi bambu, dari filosofi teratai. Bahkan kalau
kita belajar di pohon itu harus mengakar kuat dan menjulang tinggi. Jadi pohon yang paling baik pertumbuhannya adalah mampu untuk terus mencapai matahari. Anak-anak muda ini harus punya akar yang kuat. Mengakar kepada apa? Mengakar kepada kebudayaan, mengakar kepada kearifan lokal. Dan kita juga bisa belajar dari Bapak tadi, mengikuti apa yang disebutkan Terbimas, konsolidasi, koordinasi, kolaborasi. Karena itu adalah bagian dari filosofi bambu. Tanpa itu dia tidak akan bisa. Jadi Anda belajar pertamanya dari bambu dulu. Bagaimana Anda menjadi generasi muda yang mampu mengakar kepada kearifan lokal tradisi Anda, tetapi juga Anda bisa mempunyai jalinan yang sangat kuat satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus memakai ilmu Anda itu untuk kepentingan yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak dan semesta. Itulah sebabnya mengapa filosofi pohon itu dia tetap tumbuh dengan hukumnya sendiri, berbunga, berbuah, dan buahnya akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang baru. Jadi kalau kita di Jawa ini ada filosofi migunani, berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita tidak bisa menggunakan ilmu itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus gunakan ilmu itu untuk kepentingan semesta, untuk kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, para leluhur kita sangat menekankan soal sadhana. Mengapa ini tidak akan muncul begitu saja? Kita mungkin ahli membaca kitab suci, pintar untuk dharma wacana dan dharma tula. Tetapi itu tidak akan berguna kalau itu tidak dipraktekkan. Itu yang kemudian kita sebut sadhana. Praktek yang berulang-ulang dengan penuh disiplin dan berkelanjutan. Jadi tidak akan ada gunanya ilmu yang kita akan dapatkan kalau Anda tidak amalkan, tidak praktekkan secara terus-menerus penuh disiplin dan berkelanjutan. Kalau itu kita tidak bisa lakukan, maka ilmu itu hanya untuk kepentingan diri Anda sendiri, bahkan untuk mengekspos diri bahwa Anda tahu tentang sesuatu. Tetapi Anda belum sampai pada bagaimana ilmu itu digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Oleh karena itu menurut saya ini pentingnya sadhana camp. Jadi di sadhana camp itu adik-adik berada bukan hanya diajak untuk mengetahui sesuatu, diajak untuk merasakan sesuatu, tetapi diajak untuk melatih sesuatu. Karena ini mungkin tidak akan bisa kita selesaikan hanya dalam satu kali pertemuan. Jadi camp itu hanya sebagai media kita untuk bersama-sama saja. Tetapi sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana sadhana itu dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Kita akan bercamp, berkemah, bertemu. Di situ kita dipaksa, dikondisikan untuk melakukan itu. Ilmunya, rasanya diperkuat, dilatih yoga,
dibuat pelatihan-pelatihan yang lain, tetapi ujiannya justru adalah dalam kehidupan. Maka saya berharap setelah Sadana Camp itu kita tidak berhenti untuk bersadana. Jadi Sadana Camp itu tujuannya Anda semakin kuat keyakinan Anda untuk bersadana. Dengan cara seperti itu, maka umat Hindu menjadi umat yang betul-betul teruji kualitas hidup, kemampuan diri, jaya. Ya, maka tadi disebutkan Jaya Rana itu sebenarnya menang di peperangan sekarang ini adalah kompetisi, bukan perang dalam masa yang lalu. Kesuma Yuda dulu dalam cara berpikir bukan keris itu kita upacarai kemudian memenangkan peperangan, tetapi yang kita lakukan sekarang ini adalah melatih pikiran kita, melatih dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memenangkan kompetisi. Jadi itu makna baru dari Tumpak Landep, dan dia bertarung dalam kehidupan baru dan ketemu lagi 6 bulan ke depan. Anda ingatkan lagi, Anda sudah Landep gak hidup. Dalam peperangan berikutnya Anda akan menghadapi persoalan-persoalan hidup, menghadapi persoalan-persoalan sosial, menghadapi persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Jadi adik-adik sekalian, agama kita telah memberikan banyak hal kepada kita. Hanya perlu kesadaran kita bersama untuk terus belajar untuk mengetahui apa yang tersirat di dalam semua ini. Tetapi semua itu akan berarti ketika kita latih dengan baik, dan setelah latih baru kita mengikuti semua kompetisi yang dihadapi dalam kehidupan kita. Sekira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik Prada yang sudah menginisiasi sebuah model pelatihan disiplin spiritual yang sangat bagus, dan ini melengkapi model-model pendidikan kita di dunia atau sistem pendidikan Hindu. Karena saya selalu minta supaya dicari model bagaimana sih sebenarnya kedewaan yang dulu dibangun di masa-masa dulu, di masa-masa Majapahit, Singasari, Kediri, itu model kedewaan-kedewaannya seperti apa? Apakah model yang seperti Pasraman atau ada model-model lain yang perlu dilatih? Nah, itu sebabnya mengapa konsep ini perlu kita cari, karena konsep ini sebenarnya sudah diambil oleh saudara-saudara kita yang Muslim menjadi pesantren. Karena pesantren itu semua dilatih di situ. Tidak hanya ilmu agama, ilmu untuk bertahan hidup, sampai dengan ilmu kanuragan, ilmu kekuatan fisik. Jadi semua konsepnya diambil. Karena itu dengan Sadana Camp ini kita bisa mencari model yang sangat tepat untuk kepentingan membangun sebuah sistem pendidikan bagi manusia ini yang lebih holistik dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dengan mengucap Om Albinam Astu Nama Sidam, maka program Youth Sadana Camp Prada Sejatim yang bertema Wasudewa Kutumbakam secara resmi untuk Bapak di hari Payana untuk membuka dengan buku yang akan didampingi oleh DPN Prada Indonesia